Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Disti dengan NPM 233510759. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Root Vue.js. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu, yaitu router dalam aplikasi Single Page Application atau SPA adalah mekanisme yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu tampilan ke tampilan lain dengan mulus, tanpa perlu membuat ulang seluruh halaman web. Saat pengguna mengklik tautan atau tombol navigasi, router akan menangani perubahan URL secara internal dan hanya memperbarui bagian tertentu dari aplikasi yang diperlukan. Ini membuat pengalaman pengguna lebih cepat dan aplikasi lebih lancar ya, karena tidak perlu menunggu pemuatan ulang halaman secara penuh dari server. Jadi maksudnya tuh kalau misal kalian ada web, ya tampilan web. Jadi nanti router inilah yang akan membantu, misalnya kalian di halaman about atau pertama-tama home lah ya, home. Terus kalian mau pindah ke halaman about. Itu nanti kalau kalian klik, itu nanti ada misalnya kayak di atasnya itu kan ada misalnya kalau ini localhost slash uh, home, terus nanti kalau diklik about gitu langsung tampil about gitu. Nah itu yang namanya router, jadi dia itu membantu pemindahan ya, secara mulus gitu, apalagi menggunakan uh, dengan perubahan URL secara internal gitu. Kemudian di sini ada setup routers on project. Jadi pertama membuat project seperti biasa, kemudian setelah project dibuat di terminal masukkan perintah npm install view router add 4 untuk menambahkan router ke dalam project. Nah, ini nih yang pertama ini kalau kita membuat seperti biasa ya, membuat project kan npm create v add latest gitu kan. Kemudian di sini ada npm install view router. Nah, ini setelah kalian ini npm create add latest nih, tapi kalian jangan langsung run dev ya. Kalian harus menginstal ini terlebih dahulu gitu sebelum kalian memasukkannya. Karena untuk menjalankan router itu kalian harus menginstal ini. Nah, di sini ada membuat folder router. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan ini salah satu project yang saya buat. Ada about produk pemesanan, tapi ini bebas. Nah, ini pad namanya. Untuk mengelola navigasi antar halaman dalam aplikasi Vue, kita membutuhkan sebuah folder bernama router di dalam direktori utama src. Jadi nanti kalian akan membuat suatu folder khusus yang bernama router ya. Dalam folder ini kita membuat file index.js. Jadi ini terserah kalian membuatnya apa, yang penting tapi orang taunya index.js ya. Basicnya index.js itu yang akan menyimpan sebuah pengaturan rute. Nah, ini dia pengaturan rutenya. Seperti jalur URL dan komponen yang ditampilkan. File index.js ini kemudian diimport ke main.js. Nah, nanti di dalam komponen, maksud itu di dalam project kita tuh udah ada tersedia main.js. Jadi nanti main.js dan index.js ini bagian ini main.js itu akan maksudnya bagian file index ini akan diimport ke main.js ya. Jadi saling berhubungan gitu. Agar Vue mengetahui bagaimana cara berpindah halaman tanpa mereload seluruh aplikasi. Nah, jadi inilah fungsinya kenapa kita harus membuat komponen file index.js ini. Nah, ini dia. Ini kita buat folder baru kan. Kemudian ini js index.js. Nah, dalamnya nanti isinya ini, oke. Lanjut lagi, kita akan membuat folder views. Nah, ini kalian kalau mau membuat folder views, ini kalian boleh sih mau buat folder views atau kalian mau masukkan ke komponen, itu bebas. Boleh, uh, asalkan nanti ini path itu betul gitu. Kalau kalian mau buat di komponen aja, kalau mau pakai view aja. Tapi ini banyak kan orang memakai view itu agar lebih mana ya, kayak lebih rapi gitu. Folder view ini berfungsi untuk menyimpan semua halaman utama dalam aplikasi yang akan ditampilkan satu pengguna berpindah dari satu menu ke menu lainnya. Bisa dibilang setiap file itu dalam folder views akan adalah tujuan dari navigasi. Nah, ini kan. Jadi ini terserah kalian mau masukkan ke ini ke dalam komponen seperti ini juga boleh, atau mau tambah lagi ini ganti jadi views tapi buat
folder baru ya, itu view juga boleh gitu, bebas. Yang harus dituju saat pengguna mengklik tautan tertentu, misalnya saat pengguna membuka about ya, maka kemudian about view dari folder views akan ditampilkan. Nah, intinya tuh bagaimana caranya kalian tuh bisa apa ya, kayak suatu ini codingan tuh dapat bertahu di apa ya, kayak navigasi itu arahnya gimana gitu loh, jalannya gimana. Setup main.js. Jadi file main.js itu adalah titik masuk utama aplikasi Vue. Di dalamnya kita mengimport router yang telah kita atur sebelumnya dan menggunakan fungsi use agar Vue bisa mengenali dan menjalankan sistem navigasi routing. Setelah router diaktifkan, kita menghubungkan aplikasi dengan komponen app Vue, lalu memasangnya mount ke elemen HTML dengan ID app agar bisa ditampilkan di sana. Nah, ini dia. Ini ada use router, di sini ada mount. Nah, app. Jadi ini namanya setup main.js. Nah, di situ ini adalah tampilan dari main.js ya. Sini titik masuk utama aplikasi Vue ya. Jadi ini berfungsi ini sebagai titik masuknya dalam kita mengimpor router itu, menggunakan fungsi use agar Vue itu bisa mengenali dan menjalankan sistem navigasi. Dan kalau udah diaktifkan nih, kita membuka aplikasi dengan komponen app Vue lalu masangnya ke mount. Nah, ini mount dengan ID app, pagar app gini agar aplikasi bisa ditampilkan di browser. Nah, ini kalau nggak ada ini ya dia nggak akan tertampil di browser gitu. Kemudian saya akan lanjutkan ke codingan, atau saya akan mencoba membuat uh, tentang router. Pertama-tama kalian tuh harus menyediakan suatu folder. Ini foldernya masih kosong ya. Jadi kita akan membuat seperti biasa, kita akan membuat suatu project gitu kan. Pertama-tama ya kalian buat ini npm create fight review atau fight test gitu ya, S10. Tunggu aja loading. Nah, di sini nama projectnya saya buat pbk 10. Saya namakan saja. Sini kita buat grupnya kecil. Oke. Ikuti saja arahan seperti biasa, kita buat view JavaScript. Nah, di sini ada cd pbk 10 npm install. Nah, ini cd pbk 10. Kemudian di sini ada npm install seperti biasa. Nah, there. Biarkan dia menginstal. Nah, ini kan sudah terinstall nih. Tapi kalian jangan langsung nandev ya. Tapi kalian harus menginstal itu. Tapi jadi saya akan langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Nih, sini sudah ada PBK 10. Nah, jadi pertama-tama sini awas kan tahu ini ada main.js, ada view, ada komponen. Nah, pertama-tama saya akan uh, masuk ke terminal lagi ya. Saya akan masuk ke terminal sini aja. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan menginstal gitu, menginstal view routernya. Ini kalian bisa lihat saja di web. Ini view router, cari searching aja. Nah, sini adalah bagaimana kalian tuh menginstal view routernya. Nih, saya cari installation. Di sini udah ada nih npm install view router R4, tapi ada juga di sini view latest ya kan. Nah, di sini juga ada yang yarn, ppm, apa nih, pnpm. Nah, kita pakai yang ini saja ya. Ini kita copy. Nah, di sini kan ada grid. Nah, ini kan berubah nih. Perhatikan. Nah, berarti inilah routernya itu. Itu namanya router. Jadi kita balik lagi ke terminal. Oke, kita Ctrl V saja di sini. Kemudian bisa kita enterkan. Kita enterkan saja.
Nah, di sini ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nih, berarti ini sudah berhasil. Coba kita cek apakah udah terdownload atau belum. Sini ini ada, kalian coba kalian lihat di Node Modules. Di sini harusnya ada router ya. Mana? Kita cari. Nah, vRouter nih. Sini harusnya ada vRouter. Kemudian kalau kalian cari lagi di uh, package.json, sini ada vRouter 4.5.1. Nah, di sini berarti kalian sudah menginstalnya ya. Berarti ini sudah berhasil terinstall. Kalau sudah muncul ini. Nah, sekarang kita akan masuk saja ke contoh bagaimana penggunaan vRouter sebenarnya. Ini kalian sini ada app view kan, komponen. Terus kalian itu ke src. Tadi ada saya jelaskan untuk membuat suatu ini ya, folder baru yang namanya router enter. Nah, di sini kalian akan mengisi dengan file index.js. Nah, sini nanti kita akan mengisi mengodingnya di sini. Kemudian ke ini enggak bebas sih kalian mau membuat memakai view atau tidak, tapi saya akan mencoba untuk memakai view ya. View. Sini kalian buat lagi folder namanya views. Dalam views, bentar ya, ada yang salah. Maaf. Nah, di sini kalian akan membuat folder namanya views. Dan tekan saja. Nah, disinilah nanti kita akan mengisinya dengan file. Ini setelah kalian mau mengisi filenya apa gitu. Misalnya kalian mau buat home.view saya gitu. Saya mau buat dashboard.view. Nah, di view inilah kalian akan membuat tampilannya. Kemudian ini saya akan membuat tentang about ya, about.view. Ini bebas jika kalian mau buat tentang misalnya web jualan, misalnya ada ada home, ada login, misalnya gitu, itu bebas. Tapi ya harus ada .view-nya gitu. Di sini kan sudah saya buat nih view ini dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan main di index.js-nya. Di sinilah tempat kita akan mengimport. Pertama, kayak ketik saja import, kemudian awal seperti ini. Sinilah kalian akan membuat create router, create web history. Jadi, nah, from nah from tadi kan udah ada tuh di modul kan, ada muncul view router. Nah, itu dia. Jadi mereka saling terhubung gitu. Oke. Nah, ini sudah benar. Terusnya ada kesalahan. Nah, ini sudah benar. Kemudian sini import dashboard view from titik. Nah, ini kita harus ini ya, jangan salah, ini semacam URL-nya. Jadi kita apa, kalau nggak salah, kalau salah nanti tidak terbaca ya teman-teman, takutnya.
sudah ya. Import import. Saya membuat satu lagi, itu adalah import about.view. About view. Baik, di sini sudah gitu ya, udah benar, udah sama kan tampilannya. Kemudian kita enter kan, kita buat const rows sama dengan ya. Karena saya membuat dashboard, berarti kan kalau dashboard tuh kayak tampilannya kayak kosong gitu lah ya. Kita buat seperti ini, koma komponen dashboard view. Nah, kemudian kita salah. Oke, kita enterkan lagi pet about komponen. Nah, oke, kemudian kita buat di sini udah rapi lah ya. Kita buat di bawah sini const router ya, sama dengan create router. Ini biar masuk ya tampilannya tuh, dia sangat penting create bisa proses. Nah, ini udah, kita tinggal tap aja, ini sudah muncul karena dia sudah ada di sini, berarti udah tahu gitu dia akan kemana karena dia ada tampil. Kemudian di sini ada, saya buat routes, ini adalah kayak tampilan singkatnya, ada routes. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saja. Kemudian untuk bagian index CSS sepertinya terlebih dahulu kita Ctrl save. Kemudian kita akan membuat tentang about dan dashboardnya, kita akan mengisinya. Ini kalian mau membuatnya, misalnya ini kita buat template lah ya, template. Nah, di sini misalnya kalian membuat apa gitu, salah satu. Misalnya saya selamat datang misalnya gitu, selamat datang di web saya misalnya gitu. Nah, kita buat di dashboard. Kemudian di sini ada about view, sama kita buat saja kayak gini, misalnya gini. Coba kita buat, kita tes saja ya. Misalnya ini adalah about, ini adalah about. Nah, ini sudah ada ya cara otomatis, tapi ada yang perlu ditambahkan. Tapi sebelum kita ke main.js, ada yang harus ditambahkan dulu. Di bagian sini tepatnya, itu adalah export.
Nah, di bagian sini kita akan membuat export. Maaf, di bagian sini maksudnya itu export, karena kita akan mengekspor ya, export default router. Nah, ini kita control save karena udah selesai. Kemudian kita akan ke main.js. Nah, jadi yang di bagian main.js ini kan tadi udah di bagian index nih, udah selesai. Kemudian bagian main.js lagi. Nah, di bagian main.js ini ada yang harus ditambahkan, yaitu di bagian import ya. Di bagian import satu lagi itu. Nah, di sini udah ada nih. Kalau sudah terhubung berarti dia sudah tahu nih kita akan kemana nih. Jadi kita tinggal tap aja import from router gini. Tapi dia masih belum sempurna ya teman-teman. Jadi kan sudah create app. Tadi saya sudah menenangkan kita harus menggunakan apa di sini? Ya, kita harus menggunakan use router. Nah, udah muncul. Kemudian kita Ctrl S saja. Sini kita sudah mengisi board view, dashboard, dan index. Kemudian saya akan membuka terminal. Sini saya akan membuka terminal. Di sini npm dev. Maka berhasil atau tidak? Ini masih tampilan yang kemarin ya, yang tampilan awal. Dia masih belum bisa masuk karena kita belum ada satu hal, kita belum mengcoding di bagian app view-nya. Nah, makanya bagian app view-nya masih tertampil ya teman-teman. Kemudian tapi ini sudah berhasil karena nggak ada yang error di sini. Kemudian kita akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita lihat bagian app view. Tadi saya ada buka. Nah, di sini masih kosong ya. Belum kita buat apapun dan belum saya save juga. Nah, disinilah kita akan membuat codingan agar tampilan dari dashboard dan about view-nya tertampil. Nah, di bagian app view ini kita akan buat template lah ya, template. Jadi biar kalau kita nggak buat, kita kontrol save aja kosong dia. Jadi di sini kita akan buat link gitu. Kalau di HTML kan href ya untuk buat linknya. Tapi kalau di sini kita memakai router link. Ya, router link. Nah, di sini udah ada router link. Kita enter. Kan sudah kontrol Z, maaf. Router link. Nah, di sini kita buat misalnya buat itu sama dengan, nah ini dia tuh itu kemana gitu loh. Ini dashboard tadi gitu kan. Terus di sini kita buat biar lebih jelas lagi, biar dia bisa membacanya gitu loh. Dashboard. Nah, kalau sama ya. Maka, oke. Jadi dia nanti tahu dia mau kemana gitu. Dan di sini kita buat lagi yang sama, router link. Sini ada kayak router link to lah. Router link to sama dengan, nah di sini dia mau buat mana gitu. Saya buat di sini about misalnya gitu. Ini kita buat lagi dalamnya. Oke. Nah di sini setelah itu kita buat lagi router view. Nah ini biar jelas dia ke mananya gitu kan. Nah ini adalah bagian untuk app view-nya. Kita kontrol save dan kita akan lihat. Nah nih kita udah buat selamat datang di web saya gitu. Dashboard nih, about. Nah nih kita lihat nih, ini kan sudah bisa gitu. Nih tampilan, inilah tampilan basicnya ya. Tampilan dari kalau misalnya kalian mau buat web biar ininya
bisa jalan dia kan buat gini, dia ini bisa bekerja ya teman-teman. Ini misalnya saya akan pencet ini selamat datang di web saya, kemudian ini dashboard, ini adalah about, jadi kalian bisa ngisi ini apa gitu. Nah kemudian saya akan menampilkan codingan yang telah saya buat, tapi ini kalau kalian ingin membuat webnya lebih rinci lagi gitu. Jadi nah, di sini ini yang saya buat pertemuan dulu. Di sini saya ada hello world view, nah pada di sini saya bagian komponen. Nah jadi di sini adalah uh, di sini ada nama telepon pokok ini kalau kalian mau buatnya. Nah dia sama aja, cuman ini kalau kalian mau menambahkan kayak memperbagus suatu web lah, ini sama aja sih, nggak ada bedanya. Ini ada stylenya, ini juga di indeksnya juga sama. Nah kan ini tadi saya cuma ada uh, dashboard sama about, nah ini kita tambah lagi sama saja, tinggal di copy saja yang atasnya. Nah di indeksnya juga, di app-nya juga seperti ini gitu, hanya saja yang ini aja yang kalian harus kayak per bagus lagi gitu loh tampilannya. Nah kalau kita, saya akan coba untuk ke terminal, coba kita randifkan ya. Kita akan melihat tampilan dari website ini. Nah ini adalah tampilan dari web saya yang telah saya buat. Sini beranda, nah beranda, sini ada tentang about. Nah kemudian sini ada produk, saya membuat tentang es krim. Kemudian kalau kita klik dia akan lanjut ke pemesanan gitu loh, kayak nama saya misalnya Cynthia, nomor telepon 0888 misalnya gitu ya. Ini kalian mau buat berapa es krimnya 3. Tadi kan tadi pilih Mighty Bear, terus ini alamat rumahnya misalnya Jalan Karya misalnya gitu. Kemudian sini tambahan misalnya uh, apa ya, banyak strawberry misalnya gitu, banyakin strawberry misalnya. Nah terus di sini kita bisa transfer bank, kirim pesan. Nah dia akan muncul pop up, dan ini adalah keterangan kalau saya telah memesan. Nah di sini dia, dan ini menggunakan router gitu. Jadi itu saja sih sebenarnya kalau mau belajar tentang router. Jadi itu aja sih router nih ini, tapi ini adalah kalau kalian basic ya, kalian harus menggunakan codingan tadi, ini dasar. Kemudian kalau kalian sudah bisa, kalian bisa membuatnya seperti ini. Jadi itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.